Salam guru-guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dameria Sihoning dari Sekolah Kristen Basic 2 Batu Aji, Batam. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas saya, yaitu melakukan wawancara kepada kepala sekolah, di mana wawancara ini bertujuan untuk bagaimana kepala sekolah dapat menangani masalah-masalah emosional di lingkungan sekolah. Untuk itu, saya akan memulai wawancaranya dari sekarang. Terima kasih. Selamat siang Ibu Dahlia. Selamat siang Bu Dame. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat seperti yang Ibu lihat, saya sehat. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan dan waktu dan menerima saya untuk mewawancarai Ibu dalam menyelesaikan tugas saya pada hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan, Ibu Dahlia adalah kepala sekolah SMP Kristen Basic 2 yang ada di Batu Aji, Batam. Oke, baik Ibu Dahlia, saya akan menanyakan pertanyaan pertama mengenai wawancara kita. Ibu, bagaimana ya selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu pimpin saat ini? Kasus yang merupakan dilema etika gitu ya. Oke, saya akan mencoba menjawab berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat selama saya sebagai seorang pimpinan yang memang juga harus menghadapi kasus itu yang terjadi di sekolah, baik itu dengan guru maupun siswa, bahkan juga ada dengan orang tua. Sejauh yang saya alami, kasus yang pernah saya hadapi itu hampir semua adalah kasus yang merupakan etika, masalah etika. Sebab kita tahu ya, etika itu merupakan nilai diri setiap pribadi. Jadi setiap ada masalah yang terjadi, menurut saya itu merupakan kasus etika. Misalnya ada kasus yang lumrah dan biasa dihadapi oleh sekolah, misalnya untuk guru lah, keterlambatan, melanggar aturan, kurangnya disiplin tanggung jawab. Jadi karena misalnya disiplin, tentu saja itu adalah nilai diri guru tersebut. Jadi ketika guru melanggar aturan atau guru tidak disiplin, berarti itu merupakan kasus etika. Jadi memang mengidentifikasinya adalah dilihat dulu kasusnya itu, dan cenderung memang kasus yang ada di sekolah itu adalah masalah etika karena jarang sekali ada masalah kriminalitas ya Bu. Betul, iya betul Bu. Jadi nggak pernah memang masalah yang sampai berhadapan dengan polisi. Gitu. Palingan masalah-masalah etika saya nilai diri ya. Iya betul. Jadi kalau untuk kasus guru seperti kasus disiplin, seperti mungkin keterlambatan dan kehadiran ya Bu ya. Baik, Ibu Dahlia, terima kasih untuk yang pertama tadi. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal ini memang menjadi dilema ya bagi saya, karena dua kepentingan. Jadi terkadang sulit juga buat saya, tetapi selama ini yang saya sudah lakukan, saya biasanya membicarakannya kepada pimpinan saya. Kita sudah tahu lah ya kalau di swasta itu seperti apa, ya bukan keputusan itu bukan mutlak di kepala sekolah, tidak. Jadi biasanya saya komunikasi dulu, membicarakan ke pimpinan, kemudian saya akan membicarakannya kepada guru yang bersangkutan tadi ataupun guru yang memiliki kasus tersebut. Jadi ada kayak komunikasi ya Bu ya, antara Ibu dengan yayasan sebagai pimpinan di sekolah, lalu Ibu dengan guru
mungkin kalau sedang itu melakukan yang berkasus. gitu ya. Jadi memang harus penuh dengan informasi dan komunikasi. Betul. Ya. Kita harus punya informasi yang jelas dulu, ya. Kebenaran yang seperti apa begitu, meskipun disebutkan tadi kebenaran yang sama antara dua belah pihak. Jadi itulah tadi penyelesaiannya, caranya dengan membicarakannya kepada pimpinan saya ataupun yayasan maupun koordinator saya, dan juga akan membicarakannya kepada guru. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema etika tadi? Langkah-langkah ya, oke. Baik, selama ini saya kalau dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun kasus, kita anggaplah ini dulu masalah kepada guru gitu ya. Kita anggap kepada guru. Tadi seperti yang saya bilang di pertanyaan kedua tadi, ya saya mengkomunikasikannya, membicarakannya kepada pimpinan saya. Nanti biasanya saya diberi pandangan, diberi masukan, karena saya akan coba minta masukan. Saya juga tidak bisa bertindak sendiri seperti itu. Nah, setelah saya sudah mendapat jawaban, kira-kira sudah ada solusi yang mau saya berikan kepada guru tersebut, maka setelah saya bicarakan tadi dengan guru, tentunya membicarakan ini dengan melihat situasi lah, merencanakannya. Sebelum saya bicara, tentunya sudah ada dulu fakta yang sudah saya dapatkan kebenaran itu, sehingga saya tidak salah mengambil keputusan ataupun tidak salah menangani kasus tersebut, sehingga memang ada penyelesaian untuk bisa memperbaharui kasus yang terjadi terhadap guru tersebut. Itulah tentunya tujuannya. Nah, tadi kemudian dibicarakan dengan mengadakan pertemuan secara empat mata dengan guru tersebut. Nah, di sana saya akan sekaligus memberikan teguran, tentunya dengan kasih lah gitu ya, dengan cara memberikan solusi-solusi ataupun pandangan-pandangan kepada guru tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu pertama tidak langsung menegur langsung di depan orang banyak ya Bu ya. Bisa dipanggil dulu empat mata atau mencari fakta-fakta dulu tentang kasus itu. Iya, kita adakan pengamatan dulu. Iya, Jangan sampai begitu kita dengarkan langsung ambil keputusan. Bisa begitu. Jadi dicari tahu dulu sumber masalahnya apa, baru dilakukan pertemuan. Iya. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa yang efektif ya? Oke. Bisa mungkin dari langkah-langkah yang tadi Ibu bilang itu, yang mana yang paling efektif? Apakah ketika mencari fakta itu sudah efektif, atau malah sewaktu berdiskusi atau melakukan pertemuan empat mata itu sudah efektif, atau langkah selanjutnya yang malah lebih efektif? Oke. Terkadang kasus yang satu dan kasus yang lain juga berbeda gitu ya Bu ya. Dan penanganannya biasanya juga berbeda, tidak ada penanganan yang sama. Cuma hampir langkah-langkah dan prosedur juga tentunya kita punya strategi sendiri. Iya. Itu. Nah, dalam satu kasus, ya kalau memang masalah itu bisa langsung kita selesaikan dengan cara langsung membicarakannya, tapi dengan tanda kutip ya, bukan, kita harus memikirkan situasinya juga. Kita tidak pernah langsung ibaratnya membuka aib guru ataupun membuka aib yang bermasalah langsung di depan. Kita lihat juga kondisinya. Tapi memang ada kasus-kasus yang memang kita bisa langsung tegur, tapi dengan cara halus, sehingga tidak menimbulkan rasa malu dari guru tersebut. Itu sih selama ini diupayakan. Jadi selama ini yang
masih paling efektif itu empat mata, iya, ya, bicara dengan empat guru mata dan dengan kondisi yang kondusif lah ya, Iya, ya. Jadi belum sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi sampai surat menyurat seperti itu ya. Pernah sih terjadi masalah yang sampai SP1 karena prosedurnya kan begini Bu, ketika ada satu guru yang punya kasus, contoh ini saya berikan satu contoh yang saya sudah alami, yaitu guru yang tidak disiplin, termasuk melanggar aturan juga, sebab di aturan sekolah kan tidak boleh datang terlambat begitu. Sudah adalah ketentuan-ketentuan di sekolah tersebut di sini bahwa ketika sudah berapa kali guru ini dalam satu bulan terlambat harus ada pemanggilan, artinya menegur secara verbal gitu. Jadi ada seperti itu kasus. Nah, ternyata guru ini lebih dari 7 kali satu bulan itu keterlambatan kehadirannya ke sekolah. Nah, saya sesuai dengan aturan dan juga opsi yang sudah diberikan, saya panggil guru tersebut. Nah, ternyata bulan depannya masih. Jadi kalau sekali kita sudah ingatkan dengan halus, pelan, secara mata, maka sesuai dengan prosedur. Kalau terulang lagi, biasanya kita memberikan peringatan melalui surat itu disebut dengan SP1. Seandainya terjadi lagi ada SP2, ada terjadi lagi SP3, sampai nanti kalau memang guru itu tidak berubah, ya disitulah karena kita harus mengambil keputusan yang bukan kemauan kita. Keduanya nggak mungkin kita mempertahankan guru yang tidak bisa berubah kan gitu ya. Jadi tapi sejauh ini sih tidak pernah. Biasanya itulah yang pertama sekali sampai mendapat surat kesehatan. Jadi berarti yang paling efektif masih bicara dulu. Biasanya kita berbicara secara kekeluargaan lah dibilang, secara teman. Biasa saya dengan guru itu tidak terlalu formal. Nanti kalau sudah memang serius, artinya guru ini tidak menyikapi apa yang sudah kita sampaikan, baru kita bertindak lebih formal. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita lanjutkan. Hal-hal apa saja yang menurut Ibu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Yang menjadi tantangan Ibu? Oke. Menjadi tantangan yang paling berat secara pribadi untuk saya sendiri, yang memang menjadi dilema juga. Tentu kita kan tentunya tidak ingin menjadi guru gitu, dan maunya kita itu guru ini tetap bisa mengajar dengan sekolah dan tidak ada rasa takut, tidak ada, dia tidak merasa terancam begitu. Tapi kalau namanya kita seorang pimpinan yang sudah dipercayakan, tentu harus mengambil kebijakan. Ada kasus-kasus contohnya seperti itu. Di dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi kendala saya adalah seringnya hati nurani saya, ya, perasaan saya, banyak rasa kasih. Jadi pribadi ini atau guru ini melakukan kesalahan, masih banyak yang kita pertimbangkan dari sisi-sisi mereka, sehingga terkadang jujur, terkadang apa yang sudah menjadi ketetapan sering tidak terlaksana 100%. Karena itu hati nurani atau perasaan kita itu aja yang menjadi kendala. Sebenarnya kan kita dituntut tidak boleh ya, kalau ini tidak boleh. Jadi Ibu sering berada di level justice and mercy itu ya, rasa keadilan terhadap peraturan dan lawan kasih sayang gitu ya. Betul. Jadi kendalanya sering berada di sana ya. Ya mungkin itulah yang disebutkan, pokoknya perasaan yang tinggi, sehingga sulit kita untuk menerapkan, apalagi sampai harus langsung memecat. Kalau saya sendiri, janganlah sampai terjadi, janganlah sampai saya memecat seorang guru. Oke, jadi
hati nurani. Kendala. Saya pikir mungkin banyak juga orang yang Iya, benar. Apalagi kalau di sekolah swasta karena ada aturan dari yayasan, sedangkan ada kepentingan dari guru itu sendiri. Iya, tadi yang pertama pertanyaan, yang kedua tahu yang pertama tadi yang kebenaran. Iya, dua kepentingan yang sama. Iya. Ya. Kepentingan yayasan juga kepentingan guru. Nah, di tengah-tengah Ibu berada di tengah-tengah. Iya. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Jadi kalau ada sebuah kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, melihat kasus langsung diselesaikan pada waktu itu juga, atau Ibu punya prosedur? Oke, baik. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan juga ya, dalam menyelesaikan masalah kita melihat masalahnya. Ada saatnya harus mengikuti prosedur. Kalau saya pribadi punya buku namanya kasus dulu. Nah, biasanya di sana ada catatan-catatan apa saja yang menjadi kasus yang pernah terjadi, gitu, supaya ini menjadi bukti buat kita sendiri. Jadi biasanya kalau ada kasus, pertama kan teguran secara verbal. Teguran secara verbal ini bisa jadi langsung di tempat, tapi bisa jadi juga saya buat jadwal dulu. Makanya tadi saya bilang melihat kondisinya atau melihat masalahnya. Nah, kalau masalah itu perlu dipertimbangkan dulu, dicari dulu akar masalahnya apa, mengumpulkan informasi dulu. Tentu saya buat jadwal dulu, saya tulis dulu biasanya. Nanti saya akan adakan pertemuan dan biasanya saya catat kapan saya panggil dia, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, saya akan tulis, gitu. Satu contoh yang pernah saya lakukan secara langsung, misalnya kalau seperti kita di guru swasta begitu ya, ada ketentuan untuk kita tidak boleh menggunakan seragam atau pakaian yang terlalu terbuka. Terkadang kan guru itu merasa tidak terlalu pendek, ternyata pendek misalnya. Nah, kita perlu ingatkan. Kadang pas di jalan begitu, ya saya melihat nggak ada orang, oh ini terlalu pendek ya Bu, pakai. Nah, itu berarti secara langsung saya tegur, gitu. Itulah contoh bukti yang secara langsung. Cuma masalah yang perlu perencanaan. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi kesimpulannya sesuai dengan kasusnya. Iya. Jika kasus itu dilihat bisa dilakukan penyelesaiannya secara langsung, dilakukan secara langsung. Tetapi jika itu harus melalui prosedur, maka dilakukan prosedur seperti tadi, mencari informasi ke data-data, apakah itu benar kebenarannya ya. Adakan pengamatan dulu, ya. Lalu dibuat jadwal pertemuan dan segala macamnya. Iya. Oke. Yang selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Ada orang lain yang bisa jadi di luar daripada sekolah maupun di sekolah. Iya. Sekolah. Ada tentunya. Nah, kalau saya tadi saya bilang di awal bahwa saya punya pimpinan, ada koordinator, dan di atas koordinator ada juga yayasan, ada owner. Nah, biasanya saya langsung berhubungan dengan koordinator. Ini menjadi pembimbing saya, atasan saya. Kalau ada kasus yang sulit untuk saya putuskan, untuk saya selesaikan, bisa saya berkomunikasi atau membicarakan kepada beliau. Dan juga saya punya partner kerja, itu wakil saya. Bahkan terkadang juga di luar sekolah, misalnya kasus itu mengenai etika atau moral seorang guru lah, yang mungkin juga bagi banyak sisi itu benar, sisi lain tidak benar. Itu kan merupakan sesuatu yang sulit untuk kita putuskan. Terkadang suami saya, dia menjadi pandangan saya juga, nanti
saya ceritakan, itu kasih masukan-masukan. Jadi itu menurut saya memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Oke, jadi memang ada ya Bu ya, Ada. baik dari dalam maupun dari luar ya. Jadi dari dalam itu pimpinan, wakil ya, kemudian dari luar keluarga, Iya, keluarga. khususnya suami. Baik, terakhir Bu, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu gitu selama mengambil keputusan dilema etika ini? Oke. Kalau pembelajaran apa, menurut saya banyak ya. Banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang bisa saya ambil. Ya, ketika menyelesaikan masalah memang harus ada strategi di situ. Ya, harus kita bisa memahami pribadi orang lain. Kita harus sabar. Kita harus berupaya tidak langsung mengambil keputusan dengan sembarangan. Berarti kita harus punya kebijaksanaan atau pertimbangan. Dalam hal ini saya banyak belajar. Itu pembelajaran buat saya. Tidak mudah memang, dan awal-awalnya sering gagal. Akhirnya oh begitu, oh begini gitu. Jadi banyak pengalaman, banyak pembelajaran dari pengalaman saya, terlebih di dalam memimpin ataupun menghadapi kasus yang terjadi di sekolah saya. Baiklah Ibu, saya juga banyak belajar dari Ibu ya. Saya berterima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Wawancara kita selesai dan semoga wawancara ini juga bermanfaat untuk saya, dan saya bisa mengambil keputusan juga di masa yang akan datang, keputusan yang tepat, karena kita tahu banyak hal memang yang kasus-kasus dilema etika yang terjadi bukan hanya kepada guru, tapi bisa jadi guru dengan siswa, Betul. siswa dengan siswa, ya, siswa dengan orang tua, orang tua dengan guru, ya. Dan semoga nanti kedepannya saya juga bisa menjadi lebih baik dari informasi yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih Ibu. Ya. Semoga sukses. Amin. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Kristen Basic 2 pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Indonesia? Perkenalkan, nama saya Dameria Sihombing, CGP Angkatan 7 dari Sekolah Kristen Basic 2 Batam. Pada hari ini saya akan melaksanakan penugasan saya, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam menangani dilema atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Perkenalkan, bersama saya Kepala Sekolah TK Kristen Basic 2 Batam, Teacher Agus. Apa kabar Teacher Agus? Teacher Dame sehat? Sehat luar biasa. Luar biasa. Baik Teacher Agus, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya. Hari ini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu memberikan mewawancarai kepala sekolah. Siap Bu? Siap. Oke, mungkin saya akan bacakan pertanyaannya Bu. Ya, Ibu, selama ini pengalaman Ibu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral? Jadi misalnya jika terjadi suatu kasus di kelas, di TK gitu, bagaimana cara Ibu memisahkan kasus tersebut? Apakah dia termasuk etika atau tindakan kejahatan atau kriminal? Yang namanya masalah pasti selalu ada ya di dalam lingkungan suatu organisasi, terlebih di dalam lingkungan sekolah. Guru bisa saja masalah antara guru dengan kepala sekolah, bisa saja masalah antara guru dengan orang tua atau guru dengan siswa. Untuk satu masalah yang saya ambil, jika ada sesuatu masalah yang terjadi, ada kasus yang terjadi
guru melanggar satu peraturan, namanya sekolah pasti ada peraturan ya Bu Dame. Jadi jika ada guru yang melanggar peraturan, kita lihat dulu pelanggarannya itu yang seperti apa. Tidak langsung kita kasih dia surat peringatan, atau tidak langsung kita melakukan pemecatan terhadap guru tersebut, tapi kita coba untuk berbicara dulu dengan guru yang melanggar peraturan tersebut, dan kita lihat kasusnya itu seperti apa, masalahnya seperti apa, dan kita harus mengidentifikasikannya. Kalau memang masalahnya itu masih tidak termasuk dalam tindak kejahatan, kita akan bicarakan itu baik-baik dengan gurunya, dan jika memang diperlukan kita akan bicarakan itu dengan koordinator sekolah. Gitu ya Bu. Jadi Ya. memang dilihat jenis kasusnya ya. Benar, dilihat dulu. Baik Bu, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya si A dengan si B, mereka sama-sama punya kepentingan gitu dan dianggap benar. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan gitu? Kalau untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya jabatan guru, kepala sekolah. Di atas kepala sekolah masih ada lagi ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa semena-mena langsung mengambil keputusan. Jika ada kasus tertentu, ada kasus satu orang guru atau dua orang guru, kita akan bawa ini, kita akan bicarakan ini dulu dengan gurunya. Jika memang tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan solusi, kita akan bicarakan ini dengan koordinator. Nanti keputusan koordinator yang akan kita ambil, karena kita juga harus berbicara yang sejujur-jujurnya mengenai kejadian yang terjadi, supaya koordinator juga tidak salah di dalam mengambil keputusan. Jadi memang harus ada juga orang lain yang dijadikan panutan ya Bu ya. Yang turut serta dalam mengatasi kasus ini. Oke Bu, terima kasih. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani sebuah kasus? Yang biasa dilakukan ya yang seperti tadi itu, Bu. Kita coba untuk membicarakan hal ini dulu. Jangan terburu-buru mengambil satu keputusan, apalagi ini berhubungan dengan hati nurani begitu ya. Tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Yang namanya setiap guru itu masih manusia. Yang namanya manusia pasti ada salahnya, tidak ada yang sempurna begitu. Jadi itu tadi, jangan langsung cepat terburu-buru, kita bisa kasih ambil kesempatan, karena setiap orang wajib punya kesempatan gitu untuk ketika dia melakukan kesalahan, kita kasih tahu gitu bagaimana dan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai guru begitu. Sesudah kita kasih tahu, kalau memang dia mendengar dan mau melakukan dan mau mematuhi peraturan, ya otomatis guru itu masih terus dipertahankan untuk mengajar di situ. Tapi kalau memang sudah kita beritahu, tidak juga didengar, kita akan kasih SP pertama. Langkah yang pertama kita lakukan, kasih SP 1. Masih juga tidak melakukan peraturan, tidak mematuhi, kita akan buat SP 2. Dan SP 3 ini bisa dibilang disitulah puncaknya untuk kita melakukan PHK, pemberhentian pemutusan kerja dengan guru tersebut. Berarti prosedurnya agak panjang juga ya Bu? Iya benar. Ada komunikasi, kalau tidak bisa lagi baru bergeraklah tulis menulis ya, menyuratnya. Tapi itu tetap juga kita komunikasikan ke koordinator kita. Ini bagaimana? Guru ini sudah dapat SP 2. Apakah kita kasih SP 3? Dan seperti yang tadi kita komunikasi sejujur-jujurnya dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini sudah Ibu lakukan dan Ibu anggap efektif ya? Hal-hal yang sudah Ibu lakukan terus Ibu anggap paling efektif, hal yang apa? Yang mana? Apakah komunikasi atau SP begitu? Yang mana yang paling efektif? Yang paling efektif ya pastinya komunikasi ya, karena komunikasi itu penting. Karena ketika guru melakukan satu kesalahan atau ketika dia bermasalah dengan orang tua murid atau dengan guru, kita tidak tahu apa yang menjadi pemicunya. Begitu. Kita tidak tahu faktornya apa begitu.
makanya diperlukanlah komunikasi. Tapi itu tadi, komunikasi di antara guru dan kepala sekolah yang harus diungkapkan secara terbuka supaya bisa diatasi juga dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya untuk mengatasi kasus tersebut. Jadi hal yang paling sederhana sebenarnya ya, Iya. komunikasi. Komunikasi itu penting. Baik. Lalu kan udah banyak kasus nih yang ibu tangani lah, apalagi dengan masa mengajar ya. Jadi apa sih tantangan ibu selama ini ya, yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Kalau tantangannya pasti diri sendiri ya, begitu. Pasti diri sendiri. Karena apa? Terkadang kita mengambil keputusan itu berdasarkan egonya kita, gitu. Kita langsung menjudge seorang guru itu ketika dia melakukan kesalahan. Pasti ada rasa manusia kita pasti ada rasa sedikit menghakimi, begitu. Langsung menjudge, oh ternyata dia seperti ini, oh ternyata dia seperti ini. Itu sih yang perlu untuk dihindari. Jangan langsung menjudge, jangan langsung melabel guru tersebut ternyata begini ya. Jadi diri sendiri. Diri sendiri. Oke Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Pastinya punya jadwal tertentu, karena ketika guru ada masalah, kita tidak langsung cepat-cepat untuk kenapa ibu lakukan seperti ini misalnya, apalagi berbicara kasar pada guru tersebut. Saya sebagai kepala sekolah perlu menenangkan diri dulu. Kita perlu tenang dulu kan Bu, baru bisa berbicara. Apalagi kalau ada masalah yang besar gitu. Kalau kita langsung emosi, langsung marah, otomatis itu tidak menghasilkan satu solusi, tidak menghasilkan satu pembicaraan yang mengarah pada satu penyelesaian yang baik gitu. Jadi yang selama ini saya hadapi, saya tenang dulu. Ketika saya melihat guru bermasalah gitu atau masalah yang lain begitu ya, tapi masih dalam lingkungan sekolah, saya tenangkan diri dulu, saya berpikir dulu apa yang harus saya lakukan begitu. Tidak langsung saya panggil dia. Saya perlu ada jadwal yang seperti ibu bilang itu. Saya akan jadwalkan. Guru ini juga perlu tenang juga, saya lihat, saya juga tenang, baru kemudian saya buat jadwal. Miss, teacher, nanti kita bicara jam sekian ya. Ada yang perlu saya bicarakan. Biasanya saya seperti itu. Baik Bu, jadi ada hal-hal yang harus dipersiapkan lah ya. Iya, hati yang harus disiapkan. Setidaknya hati ya benar ya, karena hati ini kita. bicara tentang manusia, komunikasi Iya, dan hati. berbicara dengan manusia. Karena kalau hati kita masih panas, otomatis yang keluar air panas. Iya ya, air panas yang keluar. Air panas. Harusnya air dingin jadi air panas. Air panas ya, kayak perlu mendinginkan Bu. Jadi saya harus belajar ini. Iya ya, sama-sama Siapa belajar tahu nanti kita. di masa depan. Siapa yang tahu? Iya, amin. Amin. Oke Bu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi ibu dalam mempermudah ibu untuk mengambil keputusan? Pasti ada. Pasti ada. Mempermudah gitu ya. Memang pasti dalam kita ngambil keputusan yang seperti saya bilang tadi, tenang dulu. Sesudah itu kita tanya Tuhan, kita berdoa. Apa yang harus kita lakukan begitu. Tenang dulu kita berdoa apa yang harus kita lakukan, karena dalam mengambil satu keputusan itu tidaklah mudah begitu ya. Sesudah itu kita akan coba komunikasikan ini dengan koordinator sekolah. Kita coba komunikasikan bagaimana apa yang harus saya lakukan selanjutnya begitu. Itulah faktor itu. Luar biasa Bu. Iya. Iya, harus ada seseorang yang kita anggap inilah ya, bisa membantu kita ya. Iya. Apalagi tadi Tuhan, luar biasa. Pertanyaan terakhir. Dari semua yang tadi kita bicarakan Bu, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari semua yang tadi kita bicarakan? Ternyata saya sudah melakukan yang hal seperti apa gitu. Dari pembicaraan ini dan dari pengalaman saya selama jadi kepala sekolah, pengalaman saya juga mengatasi setiap kasus dan masalah yang terjadi, satu aja,
jangan terburu-buru mengambil satu keputusan. Ya, kan, Bu? Orang juga kan nggak perlu juga terburu-buru menikah kan, Bu. Perlu persiapan yang matang begitu, jangan langsung terburu-buru. Di dalam organisasi juga harus kita Koordinasi. iya perlu ini juga ada langkah yang harus dilakukan, jangan terburu-buru. Karena apa? Kepala sekolah juga punya bos juga ya, kepala sekolah. Lagi swasta ya. Iya benar, bukan kepala sekolah bukan satu-satunya pimpinan, masih punya yang di atasnya. Jadi kita tidak boleh semena-mena mengambil satu keputusan. Kita tidak boleh semena-mena menilai seseorang berdasarkan pengamatan kita. Koordinator juga terkadang ketika masuk ke dalam kelas, ketika pembelajaran sehari-hari, terkadang koordinator itu memperhatikan juga guru ini bagaimana begitu. Karena memang itu tugasnya. Kepala sekolah dan koordinator itu adalah mata-mata. Nah, jadi ketika kita masuk ke kelas guru, memang kita sepertinya tidak supervisi, tapi kita tahu sambil mendengar, sambil melihat guru itu mengajarnya bagaimana, cara berkomunikasinya bagaimana. Jadi ya itu tadi, kembali lagi ketika dia melakukan kesalahan, terkadang kita melihat gini, guru ini berprestasi, dia mengajarnya luar biasa, hebat, bisa begitu. Tapi ketika dia melakukan satu kesalahan, terkadang kita melihat hanya yang setitik nilai ini saja. Kita nggak lihat susu yang sebelahnya itu. Padahal tinggal cuil aja buang gitu. Caranya jangan terburu-buru. Kita komunikasikan seperti yang tadi, komunikasi itu penting. Kita komunikasikan kembali dengan gurunya. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya juga terima kasih Bu Name. Saya banyak belajar dari apa yang Ibu tanya hari ini, terutama dilema etika itu dan bujukan moral ya. Saya juga banyak belajar, pengalaman Ibu luar biasa. Bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan jika ada suatu hal, kasus lah ya yang terjadi di kelas, apalagi untuk TK itu sangat banyak ya. Benar Bu. Biasanya TK itu lebih ke orang tuanya. Lebih ke ya, orang bukan tua, ke anaknya. bukan Ya. ke anaknya. Sedikit menangis nanti sekolah. Kenapa teacher saya ini mau sekolah nangis-nangis? Mamanya kira kita hajar di sekolah, padahal memang dia lagi sedih aja. memang lagi sedih, lagi baperan. Ya, jadi saya banyak belajar Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Semoga bermanfaat untuk saya ya. Sama saya juga, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah wawancara saya dengan Teacher Agus, Kepala Sekolah TK Kristen Basic 2 Batam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Salam.